tiga aja cowok, cuma kalau misalkan Allah masih kasih rezeki lagi ya kita serahin aja sama yang di atas. Iya. Karena anak itu titipan loh. Berarti kalau anak banyak berarti Allah percaya nitipin anak itu kepada sebuah pasangan. Kayak kita dikasih 3, berarti Allah percaya 3 gitu kan. Tapi kalau Allah ngasih lagi meskipun kita udah KB ini sampai KB kalender yang di wall gitu. Itu kalau Allah waktunya ngasih ya ngasih rezeki. rezeki. Itu sih sebenarnya gue nggak berani ngomong karena perjalanan kita ke depan tuh masih jauh. Kita nggak ada pernah tahu loh jodoh, rezeki, maut itu semuanya udah ada yang ngatur. Kita tinggal ngejalanin. Tapi cara menjalaninya kita itulah yang kita berusaha. Orang lain tuh jangan pernah tahu masalah kita. Kalau yang seneng ya kita kabarin, tapi kalau yang nggak seneng ya kita rasain berdua aja. Karena yang enak aja cuma gue doang tuh. Setiap orang sih pasti ya pengen harmonis gitu kan, apalagi kita ya pengen banget harmonis ya. Kita sih lebih jaga komunikasi aja berdua. Kita sebenarnya tuh bukan nggak pernah ada gosip, nggak ada masalah atau segala macam. Masalah ada, cuman kan kita selalu bawa masalah itu jangan ditutup dengan masalah lain, tapi selesaikan masalah itu per hari. Hari ini ada masalah, gue nggak pengen sampai masalah itu nggak kelar sampai besok. Kalau bisa saat itu selesai, ya udah selesai. Karena bini gue juga tipenya orangnya begitu ya, udahlah ya, nggak usah perlu dibahas. Oh ya udah, kalau yang nggak penting banget nggak usah. Orang kita rumah tangga itu kan kalau kata babi gue, jangan cari siapa yang benar, karena dua-duanya nggak benar. Manusia mana ada sih yang benar banget, nggak ada. Jadi itu saling mengakui kesalahan. Makanya tiap malam kita sebelum tidur itu ada kebiasaan gue sama bini gue itu selalu meminta maaf sebelum tidur. Nggak, sebelum tidur ayah minta maaf ya untuk dari pagi sampai sekarang ayah pasti banyak salah. Anda juga kayak gitu, selamat tidur, karena besok juga kita nggak tahu masih punya kesempatan atau enggak untuk minta maaf. Gitu. Dari Bang Narji sendiri orangnya harmonis juga nggak sih, Kak? Harmonis. Humoris. Humor apa maksudnya? Apa sih kalau ini? Romantis. Romantis. Ya, kalau romantis gue nggak tahu ya. Dia aja yang ngerasain. Kalau gue sih kayaknya lebih ke hororis gitu. Kalau aku sih romantis bukan cuma dia ngasih puisi atau dia selalu meluk-meluk, nyium-nyium, enggak. Dengan dia manggil sayang gitu juga udah romantis gitu. Dengan dia nggak marah-marah juga itu dia udah romantis gitu. Ya artinya gue juga menghargai istri gue sampai detik ini kita 13 tahun menjalani nikah. Setiap dialog dengan kondisi apapun, tidak enak apapun, tidak pernah terlentar kata lu gue. Saya emosi apapun dia, gue gini nih, enggak, dia tetap aja. Maksud enggak kan enggak gitu. Ayah harusnya ngerti. Disitulah gue jadi gue mikir, gue juga diajarin untuk bersikap. Ya bini gue udah kayak gitu, masa gue harus kasar sih? Gue juga nggak pernah ngucapin kata gue di depan ini, apalagi di depan anak-anak. Jadi kita tuh pengen juga nanti anak-anak gue memperlakukan istrinya sama kayak gue memperlakukan istri gue, kayak istri gue memperlakukan ke gue gitu kan. Jadi gue justru romantis itu kalau di depan anak-anak, karena gue pengen juga anak-anak gue begitu nantinya. Gue kadang-kadang meneluk bini gue, nyayangin bini gue tuh di depan anak-anak gue yang cowok, bahwa nanti lo memperlakukan perempuan tuh kayak gitu. Ini kan udah punya 3 jagoan nih. Ada rencana mau nambah lagi perempuan, mungkin program perempuan, anak perempuan. Pabriknya udah di demo. Kita sih pengennya 3 aja cowok, cuma kalau misalkan Allah masih kasih rezeki lagi ya kita serahin aja sama yang di atas. Karena anak itu titipan loh. Berarti kalau anak banyak berarti Allah percaya nitipin anak itu kepada sebuah pasangan. Kayak kita dikasih 3, berarti Allah percaya 3 gitu kan. Tapi kalau Allah ngasih lagi meskipun kita udah KB ini sampai KB kalender yang di wall gitu. Itu kalau Allah waktunya ngasih ya ngasih rezeki. Kita nggak pernah tahu kan. Kedepannya kita bilang 3 aja. Ya kita bilang 3 aja berarti udah ngedulin Tuhan loh. Anak itu kan titipan Tuhan. Ya udah, sekarang tinggal jalanin aja yang dengan 3 ini kayaknya kita juga udah merasa sempurna secara keutuhan keluarga gitu kan.
tiga anak gue itu punya karakter yang beda-beda, terusnya juga punya muka juga punya kemiripan tapi nggak ada yang sama gitu. Kalau bercanda yang ini bentuknya beda, ini bentuknya beda gitu kan, jadi ada variasi gue dalam bercanda gitu. Pulang kayaknya seneng banget ya kalau kita tidur. Gue sampai detik ini tidur berlima. Kita dibikin. Emang ada kasur lain apa gimana? Banjir. Anak gue tiga-tiganya itu susah banget bisa di kamar dan gue menikmati artinya. Nanti kalau dia udah minta pisah kamar, dunianya dia sendiri. Gue gak bisa meluk-meluk dia atau gue cium dia waktu bangun tidur tuh susah kan. Sekarang kan maunya dia aja sekarang. Meskipun umpel-umpelan ya, satu madep sini, satu madep situ. Tapi kalau paginya itu seru. Satu tidur pisah aja ke bawah gitu. Pokoknya udah sempit dia pindah ke bawah, tidur di karpet. Kita nyariin gitu, si abang mana dah? Oh di bawah gitu. Kayaknya ada sesuatu yang rasa takut kehilangannya lebih tinggi kalau tidur bareng rame-rame. Tapi ada ini nggak? Perempuan pengen gitu, anak perempuan gitu pengen nggak sih? Yang pengen banget sih dia. Dan gue juga sebagai ayah pengen juga punya anak perempuan. Karena suatu hari yang merawat orang tua itu biasanya anak perempuan ya. Jadi gue juga sebenarnya pengen banget punya anak cewek, tapi ya insya Allah Allah menitipkan 3 anak cowok karena gue dengan keyakinan suatu hari gue akan mendapatkan mantu perempuan yang bisa ngerawat gue gitu aja. Sekarang optimisnya gitu aja. Jangan rasa takut. Kalau kita takut berarti kita udah husnudzon sama Allah. Masa curiga sama Allah? Allah kok saya dikasih anak 3 cowok semua, ntar gede siapa yang kita tua siapa yang ngerawat? Tenang lo, gue kasih mantu yang baik sama lo. Gue mah yakinnya gitu aja. Cara Bang Naji untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gimana sih? Terus ada nggak jadwal-jadwal khusus gitu ngajak anak jalan-jalan atau gimana tuh? Kalau untuk jalan-jalan kita apa ya? Kita artinya kita insidental gitu. Di saat kalau pakai rencana kadang-kadang nggak jadi, anak kecewa. Gue kalau mau pergi kemana-mana jalan-jalan, gue nggak pernah mau ngomong dulu ke anak. Tahu-taunya begitu udah mau jalan, besok tolong barang-barang pack ya. Kita mau nginep nih di Bandung atau kita besok ke Bali. Tapi kalau yang namanya kita rencanain kita udah ngomong. Setiap hari nanya, kapan kita berangkat? Kapan kita? Takutnya kecewa. Kecewa sama orang tua itu kan berkasnya lama. Jadi gue mendingan begitu tiba-tiba besok bangun pagi, pack barangnya di koper. Kita mau ke kampung 3 hari. Yeay gitu. Tapi sebenarnya quality time itu nggak harus jauh-jauh juga sih. Kita sebelum tidur tuh pasti ada quality time ya, main sama anak-anak gitu. Makanya kalau kita pulang malam itu mereka kasihan cuma bisa video call gitu kan. Terus tidurnya nyampe malam nungguin kita gitu. Kumpul-kumpulan lah. Iya, pokoknya bercanda sebelum tidur itu quality time banget. Ada nggak sih keinginan Bang Naji sama istri yang belum tercapai? Kalau ada apa nih? Umroh ya. Umroh bareng si kecil, karena waktu itu kita baru umroh punya anak 2, kita berempat. Sekarang si kecil ini udah 2 tahun setengah. Kita pengen diajak umroh karena waktu itu pertama pengen ngajarin ibadah, yang kedua itu kemarin kita udah nabung pengen berangkat. Umrohnya ditutup. Nggak bisa kita kesana. Artinya sekarang gue selalu berdoa, ya Allah pengen banget umroh berlima gitu kan. Karena waktu kita berempatnya seru ya. Gue jagain yang gede, dia jagain yang kecil gitu. Tolong segala macam. Apalagi 3 gini kan. Kita pengen tahu nih abangnya sama kakaknya bisa nggak jagain yang si kecil. Terakhir harapannya dari Bang Naji sama istri nih? Harapan gue sih udah yang buat gue sama bini gue mah udah deh, nggak usah pengen mobil ini, rumah ini. Gue masih sekarang pengen anak-anak sehat, bahagia, bisa bikin rumah buat anak-anak, bisa nyekolahin anak sampai tingkat yang tertinggi. Udah, bukan orang tua mah gitu sampai karena dia laki-laki, ya tugas kita tuh ngelamarin deh, ngelamarin anak-anaknya, ngelamarin mantu-mantu gue ntar, tuh lu temenin tuh kalau udah anak kita udah tenang hidup udah kayak gitu. Oke, ada yang kelihatan nggak sih berkesenian nih bareng apa Bang Naji? Kayaknya yang nomor 3 udah kelihatan banget ya. Orangnya senang kalau kita tanggap gitu. Suruh nyanyi-nyanyi atau kita hukum ngapain gitu, dia happy banget ya. Dan udah pinter, artinya plagiat dengan sesuatu yang dia lihat atau bercandaannya juga udah mulai kacau juga. Yang kecil nomor 3 ini 2 tahun setengah tapi kosakatanya banyak banget. Sampai terakhir itu gue ketawa itu gue tidur bangun ikan buntal. Wah, kacau juga nih anak itu kan, kayak dia kan suka ini meleset-melesetin kata yang kemarin apa yang kita plesetan yang kita nggak nyangka gitu kan.
gatel, dia bilang apa? Ah, udah Gatel, ya banyak gitu. banget ya Kayak plesetan-plesetannya. kalau ditanya, Pak Ik lagi makan apa? Sate kadal. Dengan entengnya itu sate kadal, 2 tahun setengah gitu kan. Tapi dia tahu itu bercanda, dan aja dia. Karena mungkin sering lihat ya ayahnya suka bercanda gitu, jadi dia oh kata-kata ini tuh buat bercanda gitu. Kata-kata ini di saat serius gitu. Terus juga kalau apa, kalau tidur atau gimana itu suka bercanda aja gitu kan ya. Pak Ik, kalau gini tempat tidur ayah nggak kebagian, ayah di mana gitu, ayah di loteng aja. Itu kan jawabannya suka yang aneh-aneh gitu. Tapi Ceplos-ceplos. kita seneng banget gitu. Weh, ini ada teman bercanda gitu ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.